Saya tidak mengatakan bahwa saya menciptakan Pancasila. Apa yang saya kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kita, tradisi-tradisi kita sendiri, dan saya menemukan 5 butir mutiara yang indah. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial. Di video kali ini aku bakal bahas bagaimana cara membuat video course menggunakan suara AI berbahasa Indonesia. Sama seperti pembuatan di video course yang lain, di sini kita membutuhkan 3 aspek, yaitu voice over, background, dan juga foto background. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro. Kalau kalian ingin mengedit videonya menggunakan Canva, KineMaster, ataupun CapCut, ini video tutorialnya sudah pernah aku bahas. Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Pertama kita cari terlebih dahulu course yang akan kita convert. Di sini saya menggunakan course dari Presiden Soekarno dan saya bakal contohkan sampai 5 course. Kita salin course-nya, kemudian kita masukkan ke Voice Maker. Untuk mengubah teks menjadi suara AI, kalian perlu login menggunakan akun Gmail kalian. Kemudian di sini kalian setting untuk AI engine-nya menggunakan Neural TTS menggunakan suara dari negara Indonesia. Kemudian untuk voice-nya di sini, masing-masing karakter memiliki suara yang berbeda. Setelah saya uji coba dan ternyata Ardi memiliki kualitas yang lebih baik daripada suara AI yang lain. Untuk audio setting di sini saya menggunakan format WAV dengan sample rate 48.000 Hz. Untuk voice settingnya, volumenya di sini 0, voice speed-nya min 25% dan voice pitch-nya min 15%. Kita pastekan semua course-nya di sini, lalu kita klik convert to speech, lalu download. Selanjutnya kita buka Pinterest dan kita cari gambar dari tokoh course. Nah, di sini saya menggunakan foto Soekarno. Kita download dulu fotonya, klik di sini, kemudian unduh gambar, lalu kita masukkan ke situs remove background. Kita hilangkan dulu latar belakangnya, kemudian kita masukkan lagi foto yang sudah kita hilangkan latar belakang ke Canva. Dan di sini kita pilih gambar mini YouTube dan kita edit sedikit. Di sini kita tambahkan fotonya. Di sini saya menambahkan sedikit tulisan kecil di bagian bawah. Ini caranya ya tinggal klik ke bagian teks, lalu kalian klik tambahkan judul, tulis judulnya. Kemudian di sini ada logo. Logonya bisa kalian ambil di elemen dan cari logo, misalnya YouTube, tulis YouTube, dan tinggal kalian sesuaikan ukuran dan juga transparansinya. Untuk transparansi di sini saya menggunakan 50%, jadi agak sedikit memudar. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal kalian bagikan lalu klik unduh. Selanjutnya, kita sudah memiliki semua bahan, yaitu foto background. Background kalian bisa cari di YouTube Studio atau di tempat lain yang kira-kira itu bebas copyright. Sini saya sudah menyiapkan background saya sendiri. Kalau kalian ingin menggunakan, nanti link downloadnya juga akan saya berikan di deskripsi. Sekarang kita masuk ke tahap editing. Kita buka Adobe Premiere Pro-nya, kita tambahkan semua file, tambahkan, kemudian kita tambahkan sampel videonya dulu. Di sini saya menggunakan video saya, dan ini videonya sudah menggunakan resolusi 1920 x 1080. Kita tambahkan, langsung kita masukkan ke timeline. Kemudian kita hapus saja. Ini hanya untuk sampel saja supaya kita bisa mendapatkan preview 16:9. Kita masukkan foto dari Soekarno ini, kemudian kita panjangkan sedikit. Kemudian kita play. Nah, kira-kira saya kasih durasi 3 detik, kemudian kita tambahkan background-nya. Ini background 1, kita tambahkan. Kita ke sini. Di sini kalau kalian lihat ada bagian yang kosong ya. Jadi ada jeda waktu, kira-kira sampai sini kita masukkan voice over nomor 2. Nah, kemudian terus kita tambahkan voice over yang selanjutnya 5. Jadi di sini saya menggunakan 5 chords dan menghasilkan video 1 menit 5 detik. Selanjutnya kita hapus fotonya, kita potong dulu, lalu kita hapus. Kita ke awal, kita perkecil, kita klik fotonya, kemudian ukurannya kita sesuaikan, kita klik di scale. Oke, 150, enter. Kemudian kita kasih efek dissolve, cross dissolve, dan yang akhirnya juga kita kasih cross dissolve. Coba kita ke awal. Nah, ini sepertinya terlalu jauh ya. Saya tidak. Oke, cukuplah sampai di sini. Kemudian kita kasih backsound-nya. Backsound-nya kita tarik. Nah, di sini ada bagian yang kosong, kita potong dulu. Kita potong, kemudian kita geser, kita taruh ke awal video. Suaranya kita matikan dulu levelnya, kita buat min 15, coba. Enter. Coba kita play dari awal. Saya tidak mengatakan bahwa saya Oke, cukup. Kita ke akhir, kita potong backsound-nya, kita hapus, kemudian kita kasih transisi, klik di bagian audio transition, crossfade, kita menggunakan yang exponential fade. Kita klik di sini 2 kali. Ini durasinya 1 menit, kita buat jadi 60.
Nah, ini juga kita kasih transisi di bagian voice overnya. Kita kasih 10 aja. Kita ke awal. Selanjutnya kita bakal menambahkan teks. Kita klik di sekitar sini. Jadi duluan muncul teksnya, baru muncul voice overnya. Kita buka lagi course yang kita ambil tadi. Kita salin course-nya. Salin. Kemudian masuk lagi ke Premiere Pro. Klik File, New, Legacy Title, Enter. Nah, di sini pastikan sudah memilih yang tulisan T ini. Klik kanan lalu paste. Nah, sekarang kita bakal menyesuaikan teksnya. Kita bisa potong-potong dulu bagian-bagian yang terlalu panjang. Sampai sini kita hapus, kita enter, kita hapus, kita enter. Sampai sini kita hapus, kita enter. Sampai sini kita hapus, kita enter, hapus, enter. Nah, sekarang kita buat rata tengah. Kemudian ini kita blok semua seperti ini. Kita geser sedikit bagian samping. Lalu kita ke font family. Di sini kalian bisa memilih jenis-jenis font yang akan kalian gunakan. Heather Squaler. Nah, saya bakal gunakan yang ini aja. Nah, selanjutnya ini kita sesuaikan lagi ya, supaya tulisannya lebih rapi. Sampai sini kira-kira kita hapus, kita enter. Kita hapus, kita enter. Kemudian ukurannya kita sesuaikan dulu ya. Kita klik di luar sekali. Kita perbesar. Kita ke sini. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Kita tambahkan shadow. Klik shadow, kemudian warnanya sudah jelas di sini dipilih warna hitam. Opacity-nya coba kita fullkan 100. Nah, ini sudah 100 ya. Lalu kita close. Maka di bagian project bakal muncul title 1. Langsung aja kita klik kiri tahan dan kita drag. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita bisa sesuaikan dulu. Kita tarik sampai sini, kemudian kita kasih transisi, cross dissolve dan juga cross dissolve di masing-masing ujung. Masukkan course nomor 2, salin, masukkan lagi ke legacy title, enter, klik kiri tahan, lalu ini yang keduanya kita hapus saja. Ini juga ada bagian yang kosong, kita hapus saja. Selanjutnya kita potong lagi, kita buat rata tengah, kita perkecil, kemudian fontnya kita ganti menggunakan font yang sama seperti di title sebelumnya. Coba saya lihat dulu. Ini kita pakai font yang mana ya? Heather Squaler, oke. Kita hapus, kita potong, kita enter. Kemudian ini kita potong, kita enter. Masukkan transisinya. Oke, selesai. Dan coba kita preview dulu. Saya tidak mengatakan bahwa saya menciptakan Pancasila. Apa yang saya kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kita, tradisi-tradisi kita sendiri, dan saya menemukan 5 butir mutiara yang indah. Saya ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Oke, ini adalah editing sederhana yang bisa saya berikan. Untuk versi kalian sendiri nanti kalian bisa tambahkan keunikan kalian masing-masing. Mungkin kalian bisa modifikasi teksnya, gambar dari background ini, atau tulisan unik, atau kalian bisa membuat animasi teks yang lebih indah. Yang intinya untuk tutorial dasar editingnya seperti ini. Sekarang langsung aja kita export, kita klik mark in, kemudian ke akhir video, kita klik mark out, kemudian kita ke file, export, lalu pilih media. Kita matikan dulu koneksi internetnya supaya proses ekspornya bisa lebih cepat. Kita scroll ke bawah, kita hanya perlu men-setting bitrate-nya menggunakan CBR dan angkanya kita buat jadi 12 untuk mendapatkan kualitas ekspor maksimal. Di sini saya bakal ekspor via media encoder supaya proses ekspornya bisa berjalan lebih cepat. Oke, status sudah ready, langsung aja kita enter dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, selesai. Coba kita buka bagaimana hasil videonya. Nah, ini dia videonya. Saya tidak mengatakan bahwa saya menciptakan Pancasila. Apa yang saya kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kita, tradisi-tradisi kita sendiri, dan saya menemukan 5 butir mutiara yang indah. Saya ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Saya besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan saya penyambung lidah rakyat. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia,
dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya. Nah, jadi begitulah cara membuat video course menggunakan VoiceOver Indonesia. Terima kasih buat kalian yang udah hadir di video ini. Jangan lupa support aku untuk memberikan tutorial-tutorial yang lebih menarik lagi ke depannya dengan cara klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian terkait video ini. Sampai jumpa di videoku berikutnya.